Disebutkan di sana Peradi adalah organ negara yang bebas dan mandiri, independent state organ yang melaksanakan fungsi negara. Itu bukan kata-kata Muslim, bukan kata saya. Itu kata putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006. Peradi adalah organ negara. Jadi bukan organisasi cek-cek di luar sana. Organ negara. Bagian dari salah satu organ dari negara itu. Tapi bebas dan mandiri. Maka jadi tidak dalam satu pemerintahan. Kenapa begitu? Karena dia melaksanakan fungsi negara. Pengangkat advokat ini salah satu tugas mengangkat Anda ini adalah melaksanakan fungsi negara. Jadi saya tidak bisa bayangkan ada organisasi advokat yang di luar kewenangannya bisa mengangkat seorang advokat. Can't imagine. Dan itu bisa dibenarkan oleh pilihan tinggi. Saya tidak kebayang. Bayangin organisasi swasta bebas mengangkat seorang penegak hukum. Anda 3 orang bikin organisasi advokat, langsung besok bisa mengangkat penegak hukum. Saya tidak kebayang. Tapi kita telah bersuara seperti ini terus. Tetapi mereka tidak mau tahu juga. Tetapi saya bersepakat dengan teman-teman kita berada. Tetap. Apa istilah kita di IGA ini? Wakulum Fiat Justisia Ruat Tulum. Biar langit runtuh, jadilah tetap harus ditegakkan. Jadi apapun kata orang, Peradi tetap akan berjuang. Percaya atau tidak, itu adalah Tuhan yang punya anak. Soal pemerintah, soal partai politik, soal politik mengatakan berbeda, itu tidak apa. Tapi kita berjuang di tanah hukum. Karena ini adalah secara hidup kita. 3 yang terakhir. Karena kalau berusaha nanti saya bisa 2 jam. Ataukah itu adalah primus inter pares? Profesi advokat itu adalah primus inter pares. The best among the best. Sebab kalau Anda tidak the best among the best, yang korban juga adalah mencari keadilan itu. Itu sebenarnya dikatakan juga profesi advokat itu adalah profesi yang nobel, obvicium nobile, terhormat. Dan kehormatan itu tidak bisa kita beli. Kehormatan itu kita bisa minta-minta. Kehormatan itu tidak bisa kita declare. Kehormatan itu diberikan oleh orang lain karena apa? Karena perilaku kita sendiri. Kalau kita berperilaku baik, ya kita kan berbuat. Sama dengan legal fee kita, Anda men-charge klien, Anda tidak bisa paksa klien Anda menaikkan fee Anda. Tapi dengan Anda tingkatkan kualitas Anda, pasti fee Anda akan naik. Maka saya selalu katakan, training, mereka bertanya bagaimana Pak supaya dapat fee yang besar, supaya fee-nya besar. Saya bilang, saya memulai karir dengan fee $50 per jam pada tahun 82. Kalau $50 sekarang berapa ya? Saya kira $800 per jam. Sekarang udah banyak ya, kadang dolarnya udah tinggi ya. Zaman dulu itu saya dapat berapa? Tapi itu rate-nya Pak Menteri hanya 1000 berapa. Berjalan beberapa waktu. Karena kualitas saya mungkin mulai naik, maka saya mengatakan, oke, sekarang kamu naik $75 per jam. Dibikin terus menerus, akhirnya naik. Semuanya itu terjadi karena apa? Karena kita meningkatkan kualitas kita. Jadi kita dibayar berdasarkan kemampuan kita.
Kemampuan itu ada dua, kemampuan di dalam hukum dan kemampuan di dalam etika profesi. Janji melaksanakan tugas profesi kita beretika. Jadi nggak bisa dipaksa-paksa. Kenapa orang itu dibayar mahal? Ya karena memang dia laksanakan tugas profesinya dengan baik. Dia tingkatkan kualitas advokatnya. Makanya kita ada kewajiban untuk melakukan continuing legal education. Makanya kalau diperhatikan dari sini lihat itu gratis semua. Kita setiap bulan itu ada pendidikan pendidikan, seminar dan sebagainya terhadap semua advokat bebas. Minggu depan ada lagi national editan itu free. Itu di perbincangannya luar asing. Dan punya kewajiban juga dia bekerja di Indonesia, dia harus mengabdikan dirinya kepada hukum. Nah, kira-kira begitu. Jadi itu sebenarnya saya katakan bahwa profesi advokat itu adalah profesi yang primus inter pares, the best among the best. Jadi teman-teman semuanya ini adalah primus inter pares, the best among the best.